pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zara Sabita Sucheng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, Gor Sudiang tak hanya menjadi tempat melakukan aktivitas olahraga saja. Di sekitar Gor Sudiang, lapak-lapak thrift atau barang bekas layak pakai menjadi daya tarik tersendiri. Seperti apa keseruan berburu thrift di Gor Sudiang dan ada apa saja di sana? Ikuti perjalanan tim Unhas TV berikut ini. Gor Sudiang tak hanya dimanfaatkan sebagai tempat olahraga saja. Di hari-hari weekend, khususnya hari Minggu, pemirsa bisa lihat sendiri mulai pinggir jalan hingga area dalam gor, lapak-lapak thrift berjajaran sepanjang mata memandang. Tak heran jika banyak pengunjung yang datang di hari Minggu hanya untuk berburu thrift. Thrift menjadi pilihan yang tepat bagi Anda yang ingin mencari barang berkualitas dengan harga yang ramah di kantong. Barang-barang thrift umumnya berupa barang-barang fashion, mulai dari pakaian, topi, sepatu, tas, hingga aksesoris lainnya. Barang bekas ini biasanya diimpor dari negara luar seperti Amerika Serikat, Cina, Inggris, Jerman, hingga Korea Selatan. Hai pemirsa Unhas TV, kembali lagi bersama saya Iva Syarahman. Ada yang tahu nggak? Saya lagi ada di mana sekarang? Benar sekali, saya berada di gedung olahraga atau Gor Sudiang. Tapi jangan salah, hari ini saya tidak datang untuk berolahraga, tetapi untuk hunting thrifting atau cakar. Penasaran seperti apa perjalanan saya hunting thrifting hari ini? Yuk ikuti terus perjalanan saya. Berbagai jenis barang bekas bisa kamu temukan di sini dengan harga yang bervariatif. Meskipun ada banyak sekali pilihan, di hunting kali ini saya nggak mau kalap deh, cukup pakaian saja. Belum jauh berjalan, saya sudah tertarik dengan lapak celana yang satu ini. Ada banyak pilihan celana mulai dari yang formal hingga yang casual, semua ada. Pilihan pertama saya jatuh pada celana kain yang ini. Cocok banget buat di mix and match jadi outfit kuliah ataupun kerja. Harganya hanya Rp35.000 saja. Oh iya, kalau ada yang minat thrifting di sini juga, datangnya harus pagi ya. Karena lapak-lapak di sini mulai ramai di jam 7 pagi sampai jam 11 aja. Saya datangnya di jam 8.30, pemirsa bisa lihat. Jam segini Gor Sudiang emang lagi padat-padatnya. Meskipun agak berdesakan, tidak menurunkan semangat saya buat hunting thrift. Udah capek keliling-keliling dan satu persatu lapak sepertinya sudah mulai tutup. Terakhir saya tertarik dengan celana jeans di lapak ini. Kalau yang ini sih cocoknya buat hangout bareng teman-teman kali ya. Nah pemirsa, kurang rasanya kalau cuma beli satu di hari ini. Untuk itu pilihan terakhir saya jatuh pada celana jeans yang satu ini. Bentukannya masih mulus ya, dengan bentuk yang seperti ini harganya cuma Rp50.000 saja. Yuk langsung aja kita beli. Ini sih kak, sama yang ini. Nah pemirsa, sekian dulu perjalanan nge-thrift kita di hari ini. Dan pada hari ini saya membeli 2 buah celana. Buat yang penasaran juga gimana sih sensasi thrifting di Gor Sudiang, cus ke Gor Sudiang di hari-hari weekend ya. Pemirsa, tidak lama lagi kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Dan kabarnya, KPU telah mengkonfirmasi penggunaan kembali aplikasi Sirekap yang sempat menimbulkan polemik pada pemilihan umum 2024 kemarin. Apakah teknologi ini benar-benar dapat menjawab tantangan yang ada? Mari kita simak berita selengkapnya. Belum lama ini Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mengonfirmasi bahwa Sirekap akan kembali digunakan sebagai alat bantu perhitungan suara dalam Pilkada serentak 2024, yang pemungutan suaranya akan dihelat pada 27 November 2024. Menurut keputusan KPU nomor 66 tahun 2024, Sirekap adalah aplikasi berbasis teknologi informasi yang berfungsi sebagai sarana publikasi hasil perhitungan suara dan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara, serta sebagai alat bantu dalam pelaksanaan hasil perhitungan suara pemilu. Walaupun sempat menimbulkan polemik saat pemilu Februari 2024 lalu, salah satu dosen politik Unhas Endang Sari SIP MSI
menyatakan penggunaan Sirekap dibutuhkan dalam rekapitulasi suara meskipun masih perlu beberapa perbaikan. Menurutnya, penggunaan Sirekap sangat penting karena proses rekapitulasi adalah tahapan yang paling krusial dalam penyelenggaraan pilkada maupun pemilu, di mana suara dikumpulkan, direkap, dan kemudian ditetapkan. Terkait bahwa ini akan digunakan lagi dalam pilkada, saya kira tetap positif menyambut hal itu karena bagaimanapun proses rekapitulasi adalah proses yang paling penting ya dalam rangkaian pelaksanaan penyelenggaraan pilkada maupun pemilu, karena disitulah suara nantinya akan dikumpulkan, direkap, dan kemudian nanti itu yang akan ditetapkan. Seperti itu, jadi memang sangat urgent kehadiran Sirekap tersebut. Menggunakan Sirekap dalam perhitungan suara memiliki keuntungan dalam hal kecepatan, karena pada hari pemilihan, masyarakat sudah bisa melihat hasil pemilihan di tempat pemungutan suara. Hal ini memungkinkan para kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS mengunggah foto formulir C hasil plano otentik dari TPS yang berisi perolehan suara asli, sehingga data TPS tersebut bisa langsung diketahui. Namun menurut Endang, penggunaan Sirekap dalam pemilu Februari kemarin masih memiliki beberapa hal yang perlu diperbaiki, seperti humanware, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan manusia dalam menggunakan teknologi. Meskipun sejak awal perekrutan KPPS, mereka diberikan bimbingan teknis, pelatihan tersebut tidak dimaksimalkan sehingga perhitungan suara dengan Sirekap sering mengalami human error. Jika ingin terus menggunakan aplikasi Sirekap, KPU harus berkomitmen secara kelembagaan untuk meningkatkan proses bimbingan teknis kepada para KPPS. Tidak hanya sekali, namun minimal 3 kali agar mereka benar-benar mahir sebelum melaksanakan tugasnya. Selain bimbingan teknis secara keseluruhan, juga harus diadakan bimbingan teknis mandiri yang didampingi oleh PPS dan dipantau langsung oleh KPU. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya human error seperti pada pemilu kemarin. Endang juga menyebutkan bahwa beberapa wilayah, salah satunya Makassar, mengumpulkan KPPS dalam satu tempat kemudian melakukan bimbingan teknis. Menurutnya, hal tersebut sangat tidak efektif karena jumlah orang yang sangat banyak dan waktu yang terbatas, mengakibatkan kesalahan teknis terutama dalam penggunaan teknologi Sirekap. Aplikasi ini baik untuk terus dilanjutkan, tetapi harus dikombinasi dengan komitmen dari KPU secara kelembagaan untuk meningkatkan proses bimbingan teknis kepada KPPS. Jadi bukan hanya satu kali BIMTEK kemudian langsung dilepas KPPS-nya. Jadi minimal 3 kali BIMTEK sehingga benar-benar mahir. Kemudian juga harus ada BIMTEK mandiri yang bukan hanya dilaksanakan oleh PPS itu sendiri, tetapi didampingi oleh PPS-nya, didampingi oleh PPK-nya, kemudian dipantau langsung oleh KPU dalam hal ini. Selain kendala human error, akses infrastruktur yang memadai juga menjadi fokus utama dalam penggunaan Sirekap, khususnya fasilitas jaringan. Banyak wilayah Indonesia, terutama wilayah kabupaten atau desa terpencil, terkendala jaringan. Bahkan ada wilayah yang tidak memiliki jaringan. Data dari Kominfo menyebutkan terdapat 3.500 desa di wilayah Papua yang terkendala jaringan. Selain kendala jaringan, KPU juga harus memperhatikan bagaimana memaksimalkan kerja server jika menggunakan Sirekap. Overload yang terjadi, saya sempat diskusi dengan banyak operator Sirekap di beberapa kabupaten kota, dan kendalanya memang mereka adalah pada saat akan masuk ke server tadi, akan menginput tadi, karena mereka harus antri kan di sistem tersebut. Bisa dibayangkan ada 570 daerah di Indonesia, kabupaten kota, kemudian belum provinsinya, kemudian ada berapa TPS, ada ratusan ribu TPS yang ada, dan itu bersamaan menginput, itu pasti overload. Dengan memaksimalkan bimbingan teknis untuk para KPPS, meningkatkan kapasitas daya jangkau infrastruktur internet, dan memperkuat server, aplikasi Sirekap dapat menjadi solusi yang tidak hanya cepat namun juga akurat. Rahmatia, Unhas TV. Universitas Hasanuddin mengadakan program Unhas Sehat, sebuah inisiatif tahunan yang menyediakan medical check-up gratis bagi seluruh dosen dan tenaga pendidik, guna meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan di lingkungan kampus. MCU Goes to Unit ini akan berlangsung dalam beberapa batch, yang melingkupi seluruh fakultas yang ada di Universitas Hasanuddin.
Unhas melaksanakan program Unhas Sehat yang bertujuan untuk mendukung kesehatan para dosen dan tenaga pendidik. Kegiatan ini berlangsung di Fakultas Kedokteran Unhas, tepatnya di International Building FK Unhas, dengan target partisipasi mencapai 80%. Selain itu, tim MCU juga melakukan pemeriksaan di Gedung A RSP Unhas untuk menjaring lebih banyak dosen dan tendik. Program ini dibawa naungan Subdirektorat K3 dan Kesejahteraan, Direktorat Sumber Daya Manusia Universitas Hasanuddin. Medical check-up ini mencakup berbagai jenis pemeriksaan yang penting untuk mendeteksi kondisi kesehatan secara dini. Oleh karena itu, paket pemeriksaan dibedakan berdasarkan usia, yaitu paket bronze untuk usia kurang dari 50 tahun, paket silver untuk usia 50 hingga 60 tahun, dan paket gold untuk usia di atas 60 tahun. Adapun pemeriksaan yang dilakukan dalam medical check-up meliputi pemeriksaan laboratorium, yang terdiri dari pengambilan sampel darah dan urin untuk memantau fungsi organ dan mendeteksi adanya penyakit. Selanjutnya pemeriksaan fisik, meliputi pengukuran tinggi badan dan berat badan untuk mengukur indeks massa tubuh dan status gizi, serta tekanan darah untuk mendeteksi hipertensi atau masalah kardiovaskular. Selanjutnya pemeriksaan kardiovaskular yaitu perekaman elektrokardiogram atau EKG untuk menilai kesehatan jantung. Selanjutnya pemeriksaan fototoraks untuk memeriksa kondisi paru-paru dan jantung, dan pemeriksaan ultrasonografi bagi mereka yang berusia di atas 50 tahun untuk menilai organ dalam. Kegiatan ini dilakukan secara bergilir di setiap fakultas yang ada di Unhas dengan harapan seluruh sivitas akademika dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari program ini. Rencananya, pemeriksaan kesehatan ini akan diadakan secara berkala, mendorong setiap individu untuk lebih peduli terhadap kesehatan pribadi dan kolektif. Program Unhas Sehat ini merupakan bagian dari komitmen Unhas untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif. Dengan pemeriksaan rutin, dapat mencegah penyakit sebelum berkembang menjadi lebih serius. Program MCU ini adalah program unggulan Universitas Hasanuddin yang digagas oleh Bapak Rektor Universitas Hasanuddin yang diamanahkan ke bidang 3 di bawah Direktorat Sumber Daya Manusia, dan diberikan langsung tanggung jawab lapangannya adalah kepada Kasubdit K3 dan Kesejahteraan. Nah, program MCU ini adalah sebuah program yang telah dilaksanakan di tahun kedua tahun ini, di mana tuntutan dari pimpinan adalah tahun ini bagaimana MCU bisa berlangsung atau tercapai targetnya sebesar 80% sasaran mutu Universitas Hasanuddin. Yang kedua yang saya perlu sampaikan adalah memang program MCU ini adalah program layanan untuk memastikan keadaan kesehatan para dosen dan pegawai yang bekerja di Universitas Hasanuddin, di mana mereka dipastikan setiap tahun melakukan check up. Karena kenapa? Kita berharap semua sumber daya yang ada di Universitas Hasanuddin dipastikan tetap dalam keadaan sehat dan produktif. Berbagai layanan yang telah disiapkan di dalam program MCU itu adalah, yang pertama memang kita mulai melakukan pemeriksaan fisik, terus ada juga pemeriksaan darah dan urin, ya. Terus ada pemeriksaan EKG, ya. Ada EKG-nya, ada USG-nya, dan ada juga rongsennya. Jadi yang untuk sementara diberikan di sampai tahun kedua ini adalah bentuk layanan seperti itu. Tetapi bagi teman-teman yang ternyata setelah hasil MCU-nya mengalami ada penyakit secara khusus, maka kita akan memberi kesempatan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan jika ditemukan penyakit-penyakit serius, sehingga maka penanganan lanjutan akan diberikan. Di samping itu juga ada telekonsultasi, ada home care yang selalu kita berikan kepada misalkan para dosen dan tenaga kependidikan mengalami sakit di rumah, maka kita tim home care akan mendatangi para dosen dan pegawai. Di samping itu ada juga namanya program peduli sehat yang selalu kita bagi teman-teman yang terdapat informasi bahwa mereka sakit, maka tim peduli sehat dari program MCU ini sendiri juga akan turun mendatangi teman-teman yang mengalami kondisi sakit. Ya, harapan saya di tahun ini MCU bisa berlangsung lebih baik dari tahun 2023, di mana harapan kita di tahun 2024 ini adalah
pencapaian MCU bisa lebih besar dari tahun 2023 dari 70-an persen menjadi 80% minimal yang akan melakukan check up, sehingga terjadi harapan kami adalah peningkatan kesadaran para dosen dan pegawai untuk memeriksakan kesehatannya secara dini dan memastikan mereka dalam keadaan sehat. Karena kenapa? Mereka, harapan kita adalah setelah mereka tahu dia sehat, dia bisa bekerja optimal untuk alma mater dan bisa produktif dalam bekerja di Universitas Hasanuddin. Dan harapan kami juga kepada seluruh tim yang terlibat untuk tetap tak henti-hentinya menjaga kesehatan dan tetap berbuat yang terbaik untuk alma mater demi memperjuangkan alma mater menjadi lebih baik dan lebih berguna bagi bangsa dan negara tercinta. Dengan langkah ini, Unhas tidak hanya berfokus pada pengembangan akademik, tetapi juga kesehatan dan kesejahteraan seluruh anggotanya. Program ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi universitas lain dalam mendukung kesehatan sivitas akademika. Program Unhas Sehat menjadi bukti nyata dari upaya Universitas Hasanuddin dalam menciptakan lingkungan akademik yang tidak hanya cerdas, tetapi juga sehat, serta berkontribusi positif terhadap kesehatan masyarakat secara umum. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabito Sucheng beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.